Ya teman-teman semua, baik lagi di Kapia News masih membahas kasus Subang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Pak Kades ya teman-teman. Jarang-jarang nih kita bahas tentang Kades atau Pak Indra Zainal ya, yang memang ya udah lama mungkin ya teman-teman juga mencurigai bahwasannya beliau terlibat gitu ya. Ya mungkin ada yang bilang nggak terlibat, tapi kemungkinan besar kalau misalkan teman-teman dari dulu mungkin mengawal kaus Subang, pastinya banyak yang berpikir ya bahwasannya beliau itu terlibat. Karena apa bang ya? Karena pada awalnya dulu ya, mungkin kita sebenarnya ingin membahas tentang kantong kresek tersebut ya. Tapi di sini gue akan bahas dari awal kenapa orang-orang mungkin sedikit banyak kecurigaan terhadap beliau, bahwasanya beliau itu tahu banyak dan melindungi. Yang pertama-tama beliau itu kan membuat channel YouTube juga, bahwasanya beliau itu selalu selalu membuat klarifikasi kayak gitu kan. Yang awalnya nih klarifikasi mungkin Danu bilang ada banpol gitu ya. Terus dia awalnya menyatakan tidak ada banpol gitu. Kemudian beliau mengklarifikasi lagi, oh ada banpol gitu. Itu udah banyak-banyak keanehan gitu. Terus setiap mungkin YouTuber Subang atau YouTuber lainnya membuat opini atau apa, itu dia mencoba untuk meluruskan ya. Ada bagusnya, cuman memang jadi menggiring opini publik bahwasanya beliau ini seolah ingin melawan YouTuber lain gitu, termasuk YouTuber Subang gitu. Tapi di sini ya bagusnya beliau ini menjadi suatu agar ini informasinya itu ada di dua sisi ya, seperti layaknya mungkin channel MBS atau Mbak Suci itu juga kan tidak membahas dari satu pihak, tapi beliau ini jadinya itu agar informasinya seimbang, ibarat kata kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi di orang-orang mungkin pada membela Danu dan segala macam, tapi kayak Mbak Suci, Pak Indra gitu kan mencoba untuk ya ada di pihak misalkan Pak Yosep, atau mencoba untuk menggali informasi misalkan tentang Arigi seperti apa, dan itu bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman dapat informasi itu dari dua sisi, dua belah pihak gitu, nggak cuma sepihak doang nih tentang Danu doang gitu kan. Teman-teman juga harus tahu mengenai dari sisi Pak Yosep, dari segi Bu Mimin, dari segi Arigi seperti apa. Jadi ada informasi kedua belah pihak gitu, seperti itu, ada bagusnya gitu ya. Baik lagi ke Pak Indra Zainal ini, kemarin kan yaitu yang dicurigai dari awal ya, beliau tuh selalu bikin awal-awal tuh di YouTube kan selalu bikin yang namanya klarifikasi gitu ya, tentang kresek kuning juga ya, bikin klarifikasi juga kan kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena beliau ini sudah tersudut teman-teman sama yang namanya yang channel luruskan itu gitu kan. Ini yang namanya opini publik itu sudah sangat gitu ya. Opini publik ini sudah sangat tajam kemana-mana gitu teman-teman, liar ibarat kata gitu opini publik sekarang ini. Dan gue mendukung atau enggak, kalau gue lebih bukannya mendukung juga, tapi mewajarkan teman-teman kalau misalkan opini publik itu menjadi liar. Karena kasus ini kan masih ngambang juga nih, tersangkanya aja ya, 3 tersangka belum ditetapin, padahal maksudnya udah tersangka udah ditetapin tapi kok masih belum ditahan, gimana persidangan mau mulai gitu. Itu timbul juga jadi banyak gitu opini-opini liar tentang tersangka-tersangka lainnya nih yang sangat berpotensi. Contohnya seperti misalkan Yoris ada hubungannya gitu. Ini kan kalau bahasa gua lingkaran setan gitu ya. Di keluarganya itu ya wajib dicurigai, wajib diperiksa gitu. Tidak ada yang namanya kebal dari hukum. Misalnya Kades kan banyak mengetahui nih. Cara logika kita, kenapa ibarat kata ya Kades ini kenapa nggak diperiksa gitu? Kan dia banyak tahu, apalagi banyak klarifikasi gitu. Mungkin kan dia banyak bisa ditanyai kan tentang misalkan CCTV yang hilang, CCTV di warga dia seperti apa kan kayak gitu. Bahkan bahkan di sini ada lucunya, yaitu saat Pak Yosep ini belum ketangkap. Kenapa tuh bang? Seperti teman-teman ketahui, itu pernah geger pada saat Pak Roman, Pak Yosep menuduh yang namanya Kades. Terus di situ posisinya apa?
Kades dalam YouTube-nya yang biasanya dia klarifikasi tiba-tiba nggak klarifikasi. Nah di situ aneh banget tuh. Terus baru kemarin di wawancara sama Pak Kang Heri ya. Kenapa gitu kan Kades? Kok kalau ini ada berita bahwasanya Pak Roman bilang bahwasanya Kades ini menuduh gitu kan Pak Yosep segala macam gini gitu kan. Kok nggak klarifikasi gitu? Kan Pak Roman deket gitu kan sama Kades, kok jadi kayak musuhan, nggak kontak-kontakan malah gitu kan. Kata Kades bilang ya, saya bilang itu menurut saya itu nggak penting gitu. Ya mungkin ada benarnya juga gitu kan. Di sini Kades ini sebenarnya harus di BAP sih menurut gue, karena dia banyak tahu gitu. Minimal di sini kecurigaan masyarakat itu kan bahwasanya beliau itu banyak juga informasi yang dianggap menutupi. Kenapa bisa bilang begitu? Ya menurut gue wajar ya, karena dia ini kan selain aparat pemerintahan, posisinya juga sebagai keluarga gitu. Kalau misalkan sebagai keluarga masih wajar untuk diperiksa, apalagi dari dulu kan dia ini selalu podcast dengan Pak Roman, dengan Pak Yosep kan seperti itu. Justru banyak juga yang diketahui kan gitu. Apa yang diketahui harusnya dibongkar, misalkan sama pihak kepolisian tentang Pak Yosep seperti apa, tentang Danu seperti apa, bagaimana tentang saksi-saksi, bagaimana dengan CCTV, itu banyak banget yang bisa digali sama pihak kepolisian gitu. Tapi kenapa nih pihak kepolisian, gue heran kenapa kok aparat kepolisian aja yang oknum terlibat itu ada 4 orang lebih loh, selain Arif ya. Itu ada 4 orang lebih yang sudah diperiksa pihak kepolisian. Kenapa Kades doang nih nggak bisa diperiksa gitu? Heran nggak teman-teman? Ada apa gitu? Padahal Kades ini kan punya banyak informasi, minimal banget kan pihak kepolisian bisa lihat nih gitu kan, apa yang bisa kontribusi yang bisa diberikan oleh Kades gitu kan, yang dimana dari dulu dia selalu bikin yang namanya klarifikasi gitu. Artinya dia tahu banyak hal gitu kan, bisa mengklarifikasi, ngundang warganya segala macem gitu. Artinya dia banyak tahu dari awal. Intinya pihak kepolisian bisa juga BAP yang namanya Kades ini untuk mendapatkan info yang lebih banyak, lebih akurat misalkan kayak gitu. Dan juga banyak banget kecurigaan dari masyarakat mengenai Kades yang terlibatnya, bahwasanya beliau itu mengetahui dan juga dicurigai menutupi kasus ini gitu. Jadi itu harus dipertanyakan oleh pihak kepolisian. Ini gue juga mewakili teman-teman semua ya yang sangat curiga dengan Kades gitu. Jadi di sini bisa clear gitu. Masalah yang kantong kuning ini kan, misalkan kresek kuning ini kan sudah dikonfirmasi bahwasanya di warga beliau itu biasanya itu kalau misalkan masalah kantong kresek itu biasanya kan baju dan celana atau pakaian korban itu kan biasanya katanya kan dimasukkan ke dalam liang lahat gitu ya, kuburan. Itu memang sudah tradisi, beliau bilang kan kayak gitu. Dan beliau menyatakan bahwasanya pakaian Amel dan Bu Tuti itu sudah diambil oleh pihak kepolisian. Pertanyaannya, apakah isi dari kantong kresek tersebut kalau pakaian dari Ibu Tuti dan Amel sudah diambil sama pihak kepolisian? Pertanyaannya, apakah ada bukti di kantong kresek tersebut gitu yang memang dikubur berbarengan dengan korban gitu kan? Ya miris juga sih kalau kita harus menggali lagi segala macam ya. Tapi kalau misalkan nanti ada bukti-bukti tertentu yang mengindikasi bahwasanya ada barang bukti, ya mungkin kenapa enggak gitu ya. Namanya nyari barang bukti kan, kita nggak tahu nih nanti akan kemana tuh hasilnya gitu kan ya, seperti itu. Sedangkan pernyataan dari si Banpol Cimeng ya, itu kan dia juga mengaku bahwasanya dia tidak tahu apa isinya. Dia juga kan mungkin dari belakang nggak nengok tuh dari siapa gitu kan. Dan di sini juga ada kecurigaan bahwasanya bapaknya Danu yang megang juga ya di foto tersebut tentang kantong kresek tersebut gitu kan, yang berwarna kuning. Itu semuanya sebenarnya harus diperiksa sih, mungkin dari bapaknya Danu sendiri, dari Cimeng kemarin udah diperiksa ya. Jadi ya kita tinggal tunggu aja nih, kan namanya udah di BAP. Tinggal yang paling gue mencurigai sebenarnya ya, kalau Banpol Cimengat tadi udah ngomong
di podcastnya di Pak Indra ya, bahwasanya memang dia mengakui dia mengajak Danu gitu. Dan di situ aja sebenarnya udah salah gitu. Dia memang diperintah sama pihak kepolisian kan, entah itu untuk ngebersihin atau kayak gimana. Ya salahnya juga mungkin mengajak Danu gitu. Itu udah salah menurut gua ya. Kemudian ya apalagi Uci nih. Buat Pol Uci pas gue curiga banget pas dia nyampe di Polda Jabar dan pengen di shoot atau diwawancarai sama Pak Freddy. Itu udah kayak apa ya, udah kayak kucing ketangkep gitu kan. Kayak maling kucing gitu, udah ketangkep gitu, kayak gitu, pura-pura bego. Mungkin teman-teman apa ya, apa gue kasih lihat videonya ya gitu kan mungkin. Selamat pagi bang, izin bang, hari ini pemeriksaan bang, hari ini pemeriksaan di BAP bang hari ini. Abang ini Bang Uci kan? Bang Uci, hari ini pemeriksaan Bang Uci. Ini kalau boleh tahu Bang Uci ini pemeriksaan yang keberapa di sini? Panggilan yang keberapa di sini? Yang kedua ya, untuk yang di Polda Jabar. Kalau untuk di Polres sendiri? Di Polres Subang? Oh enggak, hanya baru sekarang ini. Kira-kira berkaitan dengan apa nih Bang? Siap, baik. Baik, makasih Bang. Ya. Jadi dari situ aja teman-teman bisa lihat orang kayak ngerasa bersalah atau kayak gimana gitu kan ya, udah ngerasa aneh gitu kan. Ditanya sama Pak Freddy kayak nanti BAP enggak atau terus di BAP ntar kayak gimana kira-kira. Dia bilang ya ini di Polda doang kata dia. Di Polres mah enggak, ya mungkin di Polres kan dilindungi, dalam hati gue ada kayak gitu kan. Nah, namun di Polda, wih jangan main-main gitu kan. Kalau di Polda semuanya pasti diperiksa. Apakah Kades akan di BAP atau diperiksa nantinya? Kita lihat nanti ya teman-teman. Harusnya gitu ya, harusnya pihak kepolisian melihat namanya ini masyarakat, opini masyarakat sangat kuat gitu kan, bahwasanya misalkan Kades ada keterlibatan, mungkin mengetahui gitu kan, menutupi karena mungkin ingin menjaga nama baik keluarga atau kayak gimana, ingin keluarga baik-baik aja gitu, sehingga dia mengaku juga bahwasanya dia dibenci sama keluarganya sendiri gitu karena ikut campur masalah ini gitu, dan dia mengakui hal itu dulu gitu. Jadi ya mungkin dia pengen yang terbaik untuk keluarganya, kita nggak tahu, kita lihat nanti aja Pak Kades itu akankah diperiksa atau enggak kan kayak gitu. Kalau enggak ya menurut gua sih aneh aja sih, berarti pihak kepolisian nggak melihat yang namanya opini publik gitu kan. Opini publik ini memang lagi sangat liar dan itu sangat wajar ya teman-teman. Jadi kalau nggak pengen opini publik liar, pihak kepolisian ini harus cepat-cepat menindak tegas. Misalkan tersangka itu ya harus ditahan biar nanti tidak kemana-mana kecurigaan dari masyarakat. Kemudian ada indikasi bahwasanya nanti tersangka yang belum ditahan ini gitu akan membuat yang namanya alibi-alibi baru yang kuat gitu, ibarat kata. Jadinya untuk menghindari hal itu, pihak kepolisian tuh harusnya sudah langsung bertindak cepat gitu. Oke, kita dukung dulu pihak kepolisian untuk menindak hal ini dengan cepat dan memeriksa mungkin saksi-saksi baru atau mungkin menangkap tersangka-tersangka baru yang memang pihak kepolisian memiliki bukti yang kuat bahwasanya tersangka-tersangka tersebut terlibat. Oke, segitu video dari gua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.